Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sekelompok orang sambil mengacungkan senjata berkata, Allahu Akbar, kita harus memerangi orang musyrik. Bahkan setelah ditelusuri, salah satu dari mereka adalah pengurus MUI sahabat. Cukup miris hal ini masih terjadi di Indonesia. Dan cukup mencengangkan bagi kita bagaimana tokoh agama yang seharusnya mengajak orang berdamai, hidup damai, hidup toleransi, hidup penuh kebaikan, ini malah berkata sambil berteriak takbir, mengacungkan senjata agar umat Islam memerangi orang musyrik. Musyrik sahabat yang terkasih adalah orang yang mempersekutukan Allah. Musyrik adalah orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ini cukup miris sih. Apakah semua orang di dunia ini harus masuk Islam, harus menjadi mualaf? Kalau tidak mualaf diperangi? Ya, ajakan ini terjadi di negeri kita. Dan puji Tuhan sahabat, video yang akan kita tonton bagaimana akhirnya mereka diciduk dan dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yang berwajib. Ini videonya. Video Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun menuai kecaman publik. Pasalnya pada video itu dirinya terlihat tengah memegang senjata dan menyampaikan pernyataan yang provokatif. Dilihat dari akun Twitter Amrudin Nejat, Ujang Hamdun yang menggunakan pakaian khas Timur Tengah dengan senapan angin menyampaikan pidato singkat. Pada video tersebut dirinya meminta agar umat Islam memerangi orang musyrik. Namun bila dilihat, pidato yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan takbir tersebut tidak jelas untuk maksud apa dan tujuannya apa. Bahkan salah satu orang dalam video tersebut terlihat memegang bacaan Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Al-mujahidin fi kulli makan. Al-wasiqin bi nasrillah. Lilladzina hajaru ila Allah wa tadhabu 'an dunya wa zinataha. Allahu Akbar. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Wa'iddu lakum ma tata'tu min quwwatin wa min ribatil khair. Yahsibuna bihi wallahi aduwwakum wa akharina minhum la ta'lamunahum. Allahu ya'lamuhum. Wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Kun Abdullah Qatil, wala takun Abdullah Naqtul. Jadilah hamba yang membunuh, jangan jadi hamba yang dibunuh. Aktul musyrikin haitsu wajadtuhum. Perangi orang musyrik dimanapun berada. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Shalla la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'd. Dalam kesempatan hari ini saya Haji Ujang Hamdun SHI MH selaku Sekretaris Umum untuk Kabupaten Sukabumi. Terima kasih kepada seluruh pihak atas koreksi karena beredarnya video-video terkait dengan konten video saya. Dan saya ingin jelaskan bahwa video itu adalah video yang lebih bersifat mengajak kepada santri-santri saya untuk mencintai NKRI, tanah air, cinta negara, dan juga cinta kepada sesama manusia. Untuk terutama cinta sesama muslim, buah syariah, buah Islamiyah, buah watani. Dan video itu tidak ada kaitannya, sekali saya jelaskan, tidak ada kaitannya dengan apalagi berafiliasi dengan kelompok kelas, tidak ada. Jadi bahwa itu merupakan latihan muhadharah anak-anak kami, anak-anak kami. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh pihak apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan di mata ampun semuanya. Sekali lagi saya apalagi mohon juga juga maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala koreksinya untuk perbaikan ke depan karena masalah kemanusiaan dan berusaha makhluk atau saya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan saya ini sebagai muslim nomor wakil dari masyarakat dari Kabupaten Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang melihat video tersebut pun meminta agar polisi bertindak cepat. Apalagi terlihat pada video itu sudah ada nada ancaman kepada masyarakat. Ya sahabat yang terkasih, terima kasih buat Bapak Kepolisian yang telah menangkap orang yang anti Pancasila ini, anti intoleransi, yang ingin membuat kerusuhan atau ingin merusak Bhinneka Tunggal Ika di negeri ini. Terima kasih Bravo Kepolisian Indonesia. Tetapi sahabat, bibit-bibit seperti ini banyak loh di Indonesia. Kalau saudara jalan-jalan ke media sosial, baik itu Facebook, baik itu Twitter, di Twitter itu banyak sekali sahabat, Instagram, dan lebih miris lagi ya, di aplikasi yang banyak digunakan oleh anak-anak seperti TikTok dan Snack Video. Ajakan-ajakan seperti ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama.
mengajak untuk memerangi orang-orang kafir, mengajak untuk memerangi orang-orang musyrik, bahkan dijanjikan pahala dan surga dan yang lain-lainnya. Sebenarnya kalau mau ya pihak kepolisian kita bisa secara cepat menghabisi ini ya, tetapi ya pasti ada risiko yang besar sahabat, karena mereka membawa-bawa sebuah agama dan akhirnya pihak kepolisian akan dijadikan mereka sebagai musuh. Dan kita tahu juga ya, pihak keamanan kita juga pernah dibongkar telah disusupi kaum-kaum intoleran dan kaum-kaum yang anti toleransi. Itu pernah dibongkar di salah satu media televisi sahabat. Dan itulah yang membuat saya rasa sulit diberantas orang-orang anti Bhinneka Tunggal Ika ini sahabat, sehingga terus bermunculan di era modern ini. Ya kalau dipikir-pikir mereka sendiri sebenarnya yang ingin merusak Islam ya, yang ingin mempermalukan agama Islam. Apakah agama di era sekarang ini harus menghabisi nyawa orang? Apakah agama yang benar adalah agama yang harus menghabisi nyawa orang, yang harus memerangi orang yang tidak seiman dengan mereka? Mari kita pikir sahabat, apakah harus seperti itu? Zaman sekarang orang mulai cerdas, zaman sekarang orang mulai berpikir. Dan jangan salahkan mereka apabila suatu saat mereka akan tinggalkan kepercayaan mereka, karena mereka tidak nyaman dan tidak betah diajak-ajak untuk memerangi, diajak-ajak untuk menghabisi nyawa manusia. Ya, masih banyak orang yang waras saya rasa di negeri kita ini. Tetapi inilah yang terjadi sahabat di negeri kita. Masih ada orang seperti ini. Bahkan dilakukan oleh salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia. Bayangkan, Majelis Ulama Indonesia menyerukan untuk memerangi orang-orang musyrik di negeri Pancasila ini sahabat. Makanya kita tidak mengherankan di Timur Tengah sana ya terjadi perang antar mereka sendiri. Musyrik di sini ya berarti orang yang non muslim ya, yang harus diperangi, dihabisi nyawanya. Dan bisa juga sesama mereka juga harus memerangi sahabat. Itu terjadi di Timur Tengah. Seperti kita ketahui di Iran ya, yang salah menggunakan hijab itu seorang wanita tersebut, seorang muslimah itu yang akhirnya dihabisi nyawanya. Bukan agama Kristen tetapi agama Islam. Dihabisi nyawanya sahabat oleh karena salah menggunakan hijab. Dan di Timur Tengah banyak sesama mereka itu saling memerangi sahabat, karena saling memusyrik-musyrikkan, saling mengkafirkan. Itulah yang terjadi. Tapi di Indonesia hal seperti ini tidak boleh. Itu harus kita lawan sahabat. Tidak boleh dibiarkan orang begini. Kita doakanlah TNI, polisi supaya bertindak tegas memberantas hal-hal seperti ini. Kadang-kadang ya terlalu dibiarkan sih menurut saya. Masih didengar ya. Kita tahu HTI, Khilafah sudah dibubarkan, tetapi suara mereka terus ada di media sosial ini. Bahkan bukan hanya di media sosial, di publik mereka terang-terangan juga ngomong. Seperti kadang-kadang kita lihat acara demo-demo itu ya, mereka meneriakkan Khilafah, meneriakkan HTI juga. Tetapi apa yang terjadi ya masih ada pembiaran sahabat. Ya mungkin masih takut dituduh nanti menista agama, karena yang mereka bawa-bawa adalah agama. Ya kita percaya sahabat, dengan adanya orang-orang seperti ini akan banyak membuat orang kenal Tuhan. Bukan kita yang membuat mereka masuk Kristen dan percaya Yesus, tetapi mereka sendiri yang membuat umatnya murtad, meninggalkan agama Islam mereka sendiri. Karena dari pengalaman saya, zaman sekarang ini orang sudah malu yang begitu-begituan di era internet ini. Bahkan banyak loh muslim itu sudah berkata, kenapa kita benci-benci Israel, kutuk-kutuk Israel? Produknya kita pakai semua. Yang kutuk Israel masih pakai Facebook, pakai Instagram, pakai media-media Yahudi katanya, pakai YouTube, pakai Google kata mereka sahabat. Saya nggak mau jadi Islam munafik, saya nggak mau kutuk Israel. Ada muslim yang begitu saudaraku, nggak mau dia. Nah, tetapi masih ada orang yang berpikiran terbelakang sehingga harus memerangi orang-orang musyrik. Ya, kami minta kepada pemerintah, tegaslah kepada orang-orang yang seperti ini. Langsung cepat diciduk. Periksa semua media sosial, langsung ciduk saat itu juga kalau saran dari saya. Karena sangat berbahaya buat NKRI ini, buat perdamaian dan Pancasila di Indonesia ini. Karena kita tahu sahabat ya, banyak hal-hal seperti ini terjadi di negeri kita. Bahkan kita melihat gereja akhir-akhir ini sering sekali ditutupi. Kadang-kadang orang yang begini kan seperti kata beberapa ulama yang toleransi, mereka itu salah tafsir. Nah, kenapa mereka bisa salah tafsir? Kenapa salah tafsirnya justru sangat berisiko? Begitu salah tafsir, langsung habisi nyawa orang, langsung perangi orang. Salah tafsirnya begitu luar biasa. Seharusnya kan itu bisa diantisipasi ya. Bagaimana supaya jemaah ulama-ulama ini tidak salah tafsir, sehingga tidak terjadi
hal-hal seperti itu. Inilah saudaraku, negeri kita yang tercinta, negeri kita Indonesia. Mereka ingin menjadikan bangsa ini menjadi seperti Timur Tengah, seperti Afghanistan, yang berperang terus antar umat, yang berperang terus karena agama. Kita nggak mau, sahabat. Kita hidup berdampingan, berdamai di negeri ini. Orang-orang seperti ini segera harus diselesaikan oleh pihak yang berwajib. Tuhan Yesus berkati. Shalom.